Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanannya, Yesus mendengar suara tangisan para wanita Yerusalem. Air mata mereka mengalir begitu deras menyebabkan Yesus yang mereka kagumi disiksa dan membawa salib yang dipikul. Yesus berhenti sejenak dan hidup mereka. Janganlah melainkan mengasihilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yerusalem tidak kuasa menahan kesedihan melihat Yesus disiksa dengan begitu kejam. Nangis adalah salah satu bentuk pelampiasan emosi. Dalam hidup sehari-hari kita seringkali hanya bisa menangis saat bencana alam datang. Padahal dalam setiap bencana kita terus diingatkan oleh alam supaya kita manusia lebih mawas diri dan lagi dengan alam. Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya menangisi nasib, atau kita mau terus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan alam? Marilah doa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu menghibur di saat kami bersedih dan menangis. Ajarilah kami untuk tidak hanya menangisi bencana-bencana yang sudah terjadi, namun juga belajar dari kesalahan dan mampu bangkit untuk menjadi individu yang lebih dari ini bagi dari lingkungan sekitar masa sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, diri dan segenap masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Bagian 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan semakin berbatu dan menanjak, panas matahari pun semakin dingin. Puncak Golgota sudah mulai terlihat. Para prajurit masih terus menyiksa dan mencambuk Yesus. Teriakan rakyat juga semakin nyaring terdengar dan menambah beban salib Yesus. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Batu-batu besar menghantamnya wajahnya dan mahkota dari menancap semakin dalam. Namun Yesus kembali bangkit melanjutkan langkahnya menunjukkan cintanya yang luar biasa untuk kita semua. Dalam hidup sehari-hari kita seringkali merasa lelah dan segala upaya kita dalam membangun hubungan dengan alam dan sesama. Kerap kali apa yang kita bangun dalam upaya dilakukan begitu saja oleh orang lain. Misalnya, banyak aktivitasnya yang bercuma untuk menjaga kelestarian alam, namun dihancurkan oleh oknum yang demi keuntungan sengaja merusak alam. Apakah kita sanggup untuk terus bangkit merawat alam ciptaan walaupun dihancurkan untuk kesekian kalinya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyerah dan dalam menjalani berbagai kesulitan hidup. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas segala pencapaian kami. Tetapkanlah tingkah laku yang baik dalam segala perbuatan kami ketika ingin memulai gaya hidup yang peduli dengan lingkungan hidup dan menghibur mereka yang sedang kesulitan dan mengumpulkan semangat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena tanganmu ulurkanlah
Berbahagialah dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan saling pujimu engkau telah menebus dunia. Sampainya di puncak, berkota para prajurit lepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Jubah Yesus pun mereka undi. Mereka tertawa di atas penderitaannya. Betapa sakit hatinya Yesus saat pakaian itu ditanggalkan. Satunya hal berharga yang dia miliki dirampas oleh para prajurit. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka merampas kepunyaan hak atau kebebasan sesama kita dan tertawa di atas penderitaan mereka? Atau justru kita lebih sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas dan surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, karena kau tinggikan harkatku. Kemudian ke-11. Sembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab Dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Setelah pakaian Yesus ditanggalkan, para prajurit memaksa Yesus berbaring di atas kayu salib. Tangan dan kakinya ditarik dengan kasar agar dapat terendam dengan sempurna. Paku-paku besar pun ditancapkan. Betapa sakitnya penderitaan fisik yang dihadapi Yesus. Seolah itu memasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi," di atas kepalanya. Tapi Yesus mengampuni mereka semua. Fisik para prajurit yang gagah sempurna digunakan untuk menuntun Yesus yang sudah lemah dan tidak berdaya. Apakah kita sama seperti para prajurit yang menggunakan kaki dan tangan kita untuk menyiksa sesama dan dalam ciptaan Tuhan, atau kita yang menggunakan anugerah Allah untuk memeluk mereka yang terluka, mengganti mereka yang membutuhkan kekuatan dalam menjalani hidup dan merawat alam? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahkan kami tubuh yang baik. Semoga kami dapat memanfaatkan tubuh kami menjadi sarana keselamatan-Mu, terlepas dari segala kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Di pengertian ke-12 kita nggak berlutut terus. Bisa tetap ambil gambar, oke? Kamu nggak usah